Bolo-bolo Mas Bim, konflik yang terjadi antara Semriwil dengan Valentina ini tampaknya masih jauh ya dari kedamaian ya. Meskipun sekarang sudah terjadi gencatan senjata oleh pihak Iran, tapi pihak Semriwil ini selalu mencoba cara untuk ya menggenosida warga Gaza ya. Banyak yang mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya peluang bagi si Bibi ya untuk menyelamatkan diri karena dia sedang tersandung kasus korupsi dalam negeri. Tentunya tahu bahwa konflik yang terjadi di sana itu begitu mempengaruhi geopolitik dunia ya. Bahkan itu sampai ke Indonesia sendiri. Seperti biasa, masyarakat kita kan terpecah belah ya. Dan keberpihakan, entah kita mau berpihak pada Semriwil atau berpihak pada Valentina, ya itu pilihan ya. Tapi kalau pilihan itu sampai membahayakan keutuhan bangsa, ini yang memprihatinkan ya. Contohnya seperti misalnya kita sudah banyak bisa membaca komentar-komentar seperti ini ya. Otan Indonesia pura-pura nggak lihat. Ya jadi memang sudah bukan rahasia bahwa di Indonesia ini saudara-saudara kita yang berasal dari kalangan Kristen itu punya stereotip sebagai pendukung Semriwil ya. Cuman namanya generalisasi itu kan ya agak bahaya ya. Artinya kalau orang Jawa bilang gepiah uyah, menyamaratakan ya. Karena saya tahu bahwa nggak semua oten di Indonesia itu pro sama Semriwil ya. Makanya di video ini kita akan coba bahas siapa saja sih oten-oten Indo ini yang pro terhadap Semriwil dan kenapa jadi begitu? Atau jangan-jangan kaum muslimin di Indonesia yang kebanyakan pro Valentina itu justru punya andil kenapa akhirnya mereka bisa bersikap seperti itu. Ikuti terus video ini sampai tuntas. Baiklah bolo-bolo, saya mau disclaimer dulu bahwa saya akan menggunakan istilah-istilah samaran ya. Jadi saya akan gunakan istilah Semriwil dan Valentina karena apa? Menurut dugaan banyak orang ya, termasuk itu terjadi pada saya sendiri ya. Di saat kita membahas tentang itu dan menyebutkan nama-nama itu tadi ya, itu akan dideteksi oleh algoritma YouTube sebagai sesuatu yang sensitif, akhirnya mengakibatkan rekomendasi kita itu ditahan. Ya, siapa yang mengatakan seperti itu? Saya sendiri sudah pernah mengalami ya, beberapa video saya membahas tentang konflik di Semriwil dan Valentina itu akhirnya viewernya turun drastis ya, dan itu juga dikatakan oleh Guru Gembul, juga dikatakan oleh Ade Armando ya, padahal ya mereka sih sudah dapat subscriber dan viewer yang luar biasa banyak ya, tapi kalau saya yang baru seperti ini ya kerasa sih ya kalau viewernya drop seperti itu. Nah maka dari itu nanti saya akan menggunakan istilah plesetan ya, jadi Semriwil, Valentina, dan Wahyudi. Nah banyak orang di Indonesia itu yang terheran-heran ya melihat betapa dunia ini matanya sudah mulai melek ya untuk melihat penindasan yang terjadi di tanah Valentina itu ya. Jadi sudah terlihat nyata ya gerakan secara masif terutama dari kalangan generasi muda untuk mendukung kemerdekaan bagi Valentina ya dari berbagai macam belahan dunia termasuk negara-negara yang mayoritas non-muslim. Jadi gerakan mendukung Valentina ini sudah lintas agama, lintas bangsa ya. Bahkan dari kalangan Wahyudi itu sendiri itu banyak sekali yang menyuarakan dukungannya untuk kemerdekaan bagi bangsa Valentina. Bahkan banyak dari mereka yang merasa malu bahwa nama Wahyudi ya itu dicatut-catut demi keserakahan dari rezim Zionis ya. Tapi kita tahu bahwa oten-oten Indo setidaknya terjadi di komentar-komentar setiap ada pemberitaan tentang ini ya, kok segitunya sih masih ngebela Semriwil gitu ya. Nah sebetulnya kalau kita perhatikan lebih detail, sebetulnya oten-oten Indo yang sangat getol untuk membela Semriwil itu kan nama-namanya cukup khas ya. Itu kebanyakan dari marga-marga yang berada di luar Jawa ya. Salah satunya ya mohon maaf saya harus katakan apa adanya, salah satu dari suku Batak ya. Dan sekarang muncul ada apa istilah plesetan ya, be attack seperti itu ya. Saya secara pribadi tidak ada masalah sama sekali dengan suku Batak karena saya juga punya keluarga dari latar belakang suku Batak, punya teman sahabat ya. Jadi saya itu orang yang sangat tidak rasis, tapi ya ini semata-mata demi kita melihat fenomena yang ada ini sehingga bisa dijelaskan dalam sesi
video kali ini. Nah, selain Batak, biasanya yang cenderung mendukung Semriwil itu adalah yang berlatar belakang dari suku Papua misalnya ya. Kita tahu barusan ada kejadian kontestannya Miss Papua itu dipulangkan gara-gara ketahuan ada foto dia yang mengibarkan bendera Semriwil. Ya, sebetulnya kalau bagi saya tindakan sepihak memulangkan kandidat Miss Indonesia dari Papua itu saya rasa kurang bijak ya, karena pertama politik itu kan masalah hak ya. Jadi orang punya hak untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya ya, dan saya rasa hak untuk berpendapat, hak untuk berpolitik itu tidak boleh sampai akhirnya berakibat bahwa hak dia untuk meraih cita-citanya, dalam hal ini cita-cita sebagai Miss Indonesia, itu tercerabut begitu saja. Dan ini yang saya khawatirkan akan semakin memupuk ya rasa antipati anak-anak Papua terhadap Republik Indonesia. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau buat saya ya itu pendapat dia, ya biarin aja. Toh kalau memang itu dirasa kita tidak setuju, itu pasti akan berakibat pada penilaiannya dia ya, baik oleh juri, baik oleh, atau mungkin sekarang kan seringkali penilaian itu juga diserahkan kepada netizen seperti itu ya, itu pasti akan berdampak ya. Biarlah mekanismenya secara alami seperti itu, jadi tidak perlu dia dipulangkan secara sepihak, betapapun kita sangat tidak setuju dengan sikap politiknya itu. Nah, dalam hal ini sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa yang namanya generalisasi atau menyamaratakan itu adalah sikap yang berbahaya ya. Termasuk ya kita pasti kalau umat Islam di Indonesia juga nggak suka kan kalau umat Islam itu dituduh intoleran hanya gara-gara segelintir umat Islam melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak toleransi yang ada di Indonesia. Nah, ini juga berlaku bagi generalisasi Kristen dari kalangan di attack tadi. Karena apa? Ya suku Batak itu kan ada yang Muslim juga kan. Nah, ada yang Kristen. Itu pun kebanyakan ya Batak-Batak yang mendukung Semriwil dengan getol itu berasal dari kalangan baby boomers alias kalangan bapak-bapak, emak-emak gitu ya. Makanya bisa muncul komentar yang sangat naif ya. Ku akui Semriwil memang hebat. Nah, ada yang seperti itu. Nah, sementara kalau dari kalangan Oten Indonesia yang dari suku Jawa misalnya, atau bahkan Tionghoa misalnya, itu relatif lebih netral ya. Mungkin karena mereka dalam kesehariannya hidup berdampingan dengan mayoritas Muslim yang ada di Jawa ini ya, otomatis interaksi lintas agamanya juga tinggi ya. Sementara di daerah yang lebih homogen ya suku-suku Batak di Sumatera atau di Manado atau Papua ya kan referensinya mereka itu beda ya. Jadi narasi yang diterima pun berbeda. Dan banyak dari gereja-gereja mereka itu kan yang memang tersambung oleh jaringan evangelical yang ada di Amerika ya, yang memang sangat konsisten dalam mendukung ya Semriwil untuk tinggal di tanah yang dijanjikan. Ya, kata mereka seperti itu. Ya akhirnya apa? Ya saudara-saudara kita yang berasal dari Batak atau Papua itu otomatis referensinya akan mengarah kepada ideologi keagamaan mereka. Jadi mungkin saja rekomendasi konten ya yang berseliweran di medsos mereka itu adalah konten-konten yang pro Semriwil ya. Jadi sebenarnya barangkali bukannya mereka itu nggak punya empati ya terhadap penderitaan rakyat di Valentina ya. Cuman mungkin ya algoritma hidupnya aja beda ya. Jadi kalau kita sering mendapatkan notifikasi tentang kisah-kisah pilu anak-anak Gaza, ya barangkali notifikasi yang muncul di medsos mereka ya doa untuk Semriwil misalnya kayak gitu. Nah, kemudian saya tadi udah sempat bahas tentang bagaimana kenapa kok Oten di Jawa cenderung lebih netral ya. Mungkin karena pengalaman mereka yang relatif lebih harmonis dengan uclim-uclim yang ada di Jawa ya. Orang Jawa itu kan juga lebih sungkanan, lebih nggak enakan ya mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini beda dengan orang Batak misalnya. Orang Batak ini kan punya karakter vokal yang tegas dan berani ngomong apa adanya. Ya. Jadi kalau mereka merasa bahwa Semriwil itu bangsa pilihan seperti yang disebutkan dalam Alkitab, ya mereka ngomong aja tanpa babi bu, tanpa khawatir FYP-nya hilang gitu loh. Nah, bahkan ini ada sebagian masyarakat Batak yang punya kepercayaan cukup menarik ya, karena mereka percaya bahwa suku Batak itu adalah salah satu bagian dari lost tribe of Semriwil. Jadi suku bangsa Semriwil yang hilang ya kan, kita tahu ada 12 suku ya, dan ada kalau nggak salah 2 suku Semriwil yang hilang ya. Jadi ya jangan heran kalau afiliasi spiritual mereka mengarah ke sana ya. Jadi ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Ihromi dari Universitas Indonesia ya. Beliau sudah almarhum dan beliau adalah salah satu tokoh Kristen Pasundan yang dari penelitian beliau itu menunjukkan bahwa tradisi Batak kuno itu cukup mirip dengan tradisi Semriwil yang kuno ya, seperti pemindahan tulang belulang ya yang disebut sebagai
mangongkal holi ya, yaitu menggali dan memindahkan tulang leluhur ke tempat yang lebih layak, yang dianggap mirip dengan pemindahan tulangnya Nabi Yusuf dari Mesir ke Kanaan. Kemudian dalam kepercayaan asli Batak yang disebut sebagai Ugamo Malim, itu konsep ketuhanannya mirip dengan konsep monoteisme Wahyudi yang di sini dikatakan mereka menyembah mula jadi Nak Bolon sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ya, kan kita tahu di zaman dulu itu banyak suku-suku di Nusantara itu yang animis ya, tapi ternyata orang Batak kuno itu punya suatu keyakinan yang memiliki konsep tauhid, dan kebetulan mereka ini juga ibadahnya hari Sabtu yang disebut sebagai Marari Sabtu ya. Tentunya ini mirip dengan ibadah Sabat yang dilakukan oleh umat Wahyudi. Nah, bahkan ini beberapa tokoh Batak ini juga mengajukan diri supaya diakui sebagai keturunan Semriwil gitu kan. Jadi kayak mungkin pengen, kan ada sebagian orang yang beli gelar keraton gitu ya. Mungkin mereka juga ingin melakukan seperti itu. Kenapa nggak tes DNA aja ya? Sementara kita dari Batak, kita melangkah ke timur, kita membahas sedikit tentang bagaimana komunitas Kristen Papua yang dinamikanya cukup berbeda ya. Jadi selain unsur agama, tentu dalam konteks masyarakat Papua ini ada unsur politik. Jadi sebagian besar masyarakat Papua ini memandang kebersamaan dengan Indonesia itu dengan kacamata yang penuh luka ya. Jadi konflik-konflik politik, kemudian sejarah panjang penghisapan sumber daya alam yang dilakukan oleh pusat ya, dan tentunya pertanyaan tentang identitas. Apakah kita ya, kalau orang Papua itu dengan bentuk fisik yang berbeda itu layak untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, seperti itu. Jadi artinya ini lebih kompleks dari sekedar unsur agama, karena bagi masyarakat Papua yang cukup banyak di antara mereka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, mereka akan menganggap siapapun yang menjadi musuh Indonesia, ya dalam hal ini negara Semriwil ya, itu otomatis dianggap sebagai teman yang kebetulan juga selaras dengan tafsiran keagamaannya. Nah, secara umum ya, biar bolo-bolo mencoba untuk memahami apa yang ada di dalam pikiran saudara-saudara kita Oten yang ada di Indonesia ya, kita boleh tidak setuju, tapi coba kita memahami dari perspektif mereka. Artinya dengan mendukung Semriwil yang disebut sebagai bangsa pilihan Tuhan, tentu mereka berharap nubuat turunnya Yesus Kristus di akhir zaman akan tergenapi, kan gitu ya. Ya, mereka kan punya keyakinan bahwa di akhir zaman akan ada Armageddon, akan ada perang akhir zaman, sehingga Yesus Kristus akan turun. Jadi ya, siapa sih yang gak pengen ketemu Tuhan dan bisa salaman sama beliau kan? Selama ini kan cuma dilihat lewat gambar atau lewat patung ya. Ya sama lah dengan Iran misalnya ya, yang kebanyakan sektenya Syiah itu kan juga berharap turunnya Imam Mahdi kan ya. Jadi makanya ini konflik antara Semriwil dan Iran ini lebih kompleks dari sekedar konflik geopolitik, karena di sini tercampur dengan ideologi apokaliptik ya, tentang kepercayaan tentang akhir zaman. Jadi orang-orang Semriwil dan Iran ini kan sama-sama menunggu the Messiah ya, the Mesias seperti itu. Nah, nanti insya Allah akan saya bahas dalam video yang akan datang. Nah, pada bagian ini sekarang gilirannya kita sebagai komunitas muslim yang introspeksi diri. Jangan-jangan kita juga punya andil kenapa saudara-saudara Oten kita di Indonesia itu bersikap demikian. Nah, yang pertama saya ingin mengajak kepada kawan-kawan yang mendukung ya kemerdekaan Valentina ini, tolong jangan membiasakan narasikan konflik ini sebagai konflik agama ya. Ini saya lihat malah presenter-presenter TV nasional kita tuh masih sering ya secara bias memframing problem ini dalam frame keagamaan. Misalnya memakai istilah saudara-saudara muslim kita di Gaza seperti itu. Padahal ini kan soal kemanusiaan ya. Memang kebanyakan orang Valentina itu muslim, tapi kita juga harus ingat bahwa di sana pun ada Kristen yang juga tertindas oleh kekejaman Zionis tadi itu ya. Kita tahu beberapa minggu yang lalu gereja Katolik tertua di Gaza itu juga dibom oleh Semriwil yang akhirnya juga dikecam oleh Paus Leo ya. Bahkan saya melihat dalam acara-acara debat yang ada di stasiun TV ya, seringkali dari kalangan pro Valentina itu yang diundang adalah kalangan tokoh-tokoh keagamaan. Ya, bahkan tokoh alumni 212 ya, kayak Novel Bamukmin misalnya itu dihadirkan gitu loh. Padahal relevansinya itu tidak terlalu urgent ya untuk berbicara di situ. Kita tahu bahwa 212 itu adalah gerakan yang timbul akibat politik yang ada di dalam negeri beberapa tahun yang lalu. Tapi kenapa masih dibawa ke konflik ini gitu ya? Kenapa nggak TV-TV nasional itu mengundang para akademisi yang lebih objektif gitu ya? Bahkan kalau perlu non-muslim yang pro Valentina. Apakah ada? Banyak sekali. Makanya media itu harus punya
berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jangan malah membelah-belah masyarakat dengan label-label yang seharusnya ini bisa dicairkan dengan literasi, tapi malah semakin diperkuat. Jadi kayak seolah-olah diadu gitu ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya, karena media itu kan ujung-ujungnya juga cari viewer ya, cari cuan ya. Maka dari itu penting kadang untuk kita bertanya kepada diri sendiri. Kalau dalam kasus ternyata kita ini mendukung Valentina ya misalnya, coba tanyakan pada diri kita sendiri. Kita ini mendukung Valentina ini karena kita sesama muslim dengan mereka, atau karena kita sebagai muslim? Oke, saya ulangi lagi ya. Kita mendukung Valentina karena sebagai sesama muslim atau karena kita muslim? Itu adalah sesuatu yang beda ya. Karena kalau dikatakan sebagai sesama muslim, loh ini bukan konflik agama gitu ya. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, di kalangan Valentina pun juga ada umat Kristennya yang juga tertindas ya. Nah, sehingga yang lebih benar adalah karena kita muslim. Kenapa? Karena jika seorang muslim itu akan membela yang tertindas. Ya, jika seorang muslim akan berjuang untuk keadilan, tidak peduli ya latar belakangnya apa, selama ada manusia yang ditindas, ya mau dia itu muslim, mau Kristen, mau Wahyudi, mau Hindu, Buddha, kalau namanya muslim, ya pasti kita harus berpihak pada yang tertindas, kan gitu logikanya. Nah, saya tahu bahwa yang pakai isu agama itu bukan cuma dari kalangan muslim ya. Jadi kalau kita boleh jujur, justru para pendukung Semriwil ini ya, para Zionis itu sejak awal sudah pakai isu agama ya. Bahkan negara Semriwil ini kan didirikan dalam kerangka berpikir bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin Zionis itu banyak yang agnostik ya, bahkan ateis ya. Tapi mereka gunakan sentimen antisemitisme ini untuk tujuan politik mereka. Jadi ya kadang lucu juga ya, yang satu pihak diejek-ejek ya, mabok agama, tapi yang pihak lain jelas-jelas ya mereka mempercayai bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, kan gitu kan. Tapi ya udahlah, kita nggak usah terlalu masuk ke ranah mereka ya. Jadi kita cukup fokus introspeksi diri saja. Nah, ada juga ini faktor lain yang mendorong kenapa Oten Indonesia ini cenderung pro terhadap Semriwil ya. Itu sikap-sikap ekstrim itu mungkin lahir dari pengalaman pahit yang mereka alami. Jadi misalnya pernah ditolak bikin rumah ibadah atau dibubarkan pada saat lagi retret gitu ya. Dan akhirnya dari trauma itu muncullah kebencian dan jadi kompas politik. Yang penting lawan muslim ya didukung. 7 Oktober 2023, serangan masif yang dilakukan oleh Humus berakibat membabi butanya Semriwil dalam menghancurkan Gaza ya. Dan itu adalah cerita yang sangat pahit. Sampai saat ini sudah ratusan ribu jiwa melayang ya, kebanyakan adalah anak-anak dan perempuan ya, dan menjadi salah satu episode paling mengerikan dalam konflik berdarah yang ada di sana. Tapi ini justru menjadi sebuah titik balik dukungan dunia yang akhirnya matanya terbuka ya. Orang-orang di seluruh dunia itu mulai belajar tentang sejarah, tentang geopolitik, tentang apa yang terjadi di sana dengan berbagai macam kesaksian yang tidak jarang justru muncul dari orang-orang dari kalangan Wahyudi itu sendiri. Dan ini terima kasih atas penemuan sosmed, terutama TikTok yang tidak berafiliasi sama sekali ke Amerika ya. Nah, akhirnya dunia menjadi lebih mengerti bahwa yang namanya penjajahan itu masih terjadi secara nyata di muka bumi ini, yang bahkan apartheid yang terjadi di sana itu lebih buruk daripada yang terjadi di Afrika Selatan yang rezimnya tumbang di tahun 90-an kemarin. Jadi bolo-bolo ini bukan soal siapa berpihak kepada siapa ya, agamanya, etnisnya, atau sentimen kebangsaan. Ini adalah soal fakta. Dan lebih dari itu soal nurani. Jadi kalau nurani kita cenderung kepada Valentina ya, maka dukunglah dengan cara yang tepat. Artinya apa? Banyak-banyaklah mengedepankan narasi kemanusiaan alih-alih dengan menggunakan sentimen keagamaan. Karena kalau kita terlalu banyak menggunakan sentimen keagamaan atau simbol-simbol keagamaan, itu yang membuat kebanyakan orang menjadi a priori. Yang non-muslim pasti akan menjadi a priori. Jangankan yang non-muslim ya, yang dari kalangan muslim sendiri saja. Saya itu tahu ada beberapa teman muslim saya itu yang malah mendukung Semriwil. Gara-gara apa? Gara-gara mereka sebel melihat Habib-Habib atau kelompok-kelompok yang begitu menggunakan sentimen keagamaan dalam menyuarakan pendapat mereka. Jadi kalau kita kepengen dukungan Valentina untuk merdeka itu lebih masif ya, kita kan pengen ya seluruh dunia itu apapun latar belakang keagamaannya dan latar belakang peradabannya itu pengen sama-sama kita melihat dunia itu mendukung ya, supaya kemerdekaan Valentina ini bisa terwujud ya. Maka ya harus semakin banyak yang disadarkan untuk tahu apa yang terjadi di sana. Jadi maka dari itu kita bisa
ikut menyebarluaskan fenomena dukungan dari seluruh dunia yang berbagai macam latar belakang, termasuk banyak sekali komunitas Wahyudi yang kini sudah bergerak untuk menentang Zionisme itu tadi, atau masyarakat barat non-muslim, atau testimoni orang-orang Kristen yang ada di Valentina yang mereka juga menyatakan keheranannya kenapa orang Kristen di Amerika atau di barat itu begitu mendukung Semriwil, yang sementara orang Semriwil sendiri kalau melihat misionaris Kristen datang ke Yerusalem itu kan diludahin ya kan, banyak sekali video yang bertebaran di mana-mana ya. Artinya apapun agamanya itu adalah manusia ya, manusia mau agamanya apapun, kalau nuraninya bekerja dengan baik, mereka akan tahu tentang kasih sayang dan keadilan. Apalagi buat yang muslim ya. Kan jelas di surat 22 ayat 40 itu menjadi panggilan nurani ya. Di situ kan dikatakan ya, apabila ada sinagog, gereja, masjid itu dihancurkan oleh agresor, maka kita wajib pasang badan, berdiri dan berjuang. Jadi semangat perjuangan dan keadilan itu tidak spesifik untuk orang muslim saja atau untuk Wahyudi atau Kristen, tapi untuk kemanusiaan. Kan gitu Quran yang mengatakannya ya. Saya sendiri dari akal budi saya tidak percaya kalau Tuhan itu bikin agama khusus yang dianak emaskan. Saya lebih percaya bahwa Tuhan itu memang meniscayakan perbedaan di antara sama manusia dengan jalan hidupnya masing-masing. Dan itu tersurat dalam Al-Quran itu sendiri. Kita bisa buka di surat 5 ayat 48 misalnya. Jadi bolo-bolo coba kita berimajinasi, kita berandai-andai apabila kita sudah pindah alam ya di akhirat nanti, kira-kira Tuhan nggak akan nanya kamu membela umat yang mana, tapi Tuhan akan menanyakan kamu berdiri untuk siapa yang tertindas.